Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriel Safila Murni. Nah, di video kali ini saya akan mereview novel karya dari penulis Andrea Hirata dengan judul novel Laskar Pelangi. Pasti dari teman-teman sekalian sangat familiar mendengar nama novel Laskar Pelangi ini, ya karena novel ini pernah difilmkan pada tahun 2008. Nah, topik yang diangkat pada novel ini yaitu mengenai pendidikan. Nah, gimana sih alur cerita novel dari Laskar Pelangi ini? Nah, sebelum kita lanjut ke alur cerita novel Laskar Pelangi, diminta untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diawali dengan mengisahkan perjuangan sekelompok anak dari keluarga miskin di Belitung dalam mendapatkan pendidikan. Cerita ini berpusat pada 10 anak yang bersekolah di SDN Muhammadiyah, sebuah sekolah sederhana yang hampir ditutup karena kurangnya murid. Novel ini diawali dengan narator yaitu Iqbal yang mengenang kembali masa kecilnya saat ia dan teman-temannya memulai perjalanan pendidikan mereka di sekolah yang nyaris runtuh tersebut. Sekolah ini berada di bawah ancaman penutupan karena jumlah muridnya yang tidak memenuhi syarat minimal 10 orang. Namun, pada saat-saat terakhir, seorang anak bernama Harun datang dan menjadi murid ke-10, menyelamatkan sekolah dari penutupan. Kehadiran ke-10 anak ini kemudian menginspirasi guru mereka, Bu Muslimah, untuk memberikan julukan Laskar Pelangi kepada mereka sebagai simbol harapan dan semangat mereka dalam menuntut ilmu. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, semangat anak-anak Laskar Pelangi tidak pernah surut. Mereka belajar dengan penuh kegigihan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kondisi gedung sekolah yang hampir roboh, peralatan belajar yang sangat minim, hingga ancaman penutupan sekolah karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Tokoh yang paling menonjol dalam cerita ini adalah Lintang, seorang anak jenius yang berasal dari keluarga nelayan miskin. Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan sejauh 80 km pulang pergi hanya untuk bersekolah. Lintang memiliki kecerdasan luar biasa dalam bidang matematika dan lingkungan dan ilmu pengetahuan, serta semangat belajar yang luar biasa tinggi. Selain Lintang, ada juga Mahar, seorang anak berbakat seni yang memiliki imajinasi dan kreativitas luar biasa. Meskipun sering diejek oleh teman-temannya karena pandangannya yang berbeda, Mahar tetap teguh dengan mengeksplorasi bakatnya di bidang seni dan musik. Konflik utama dalam novel ini muncul dari ketimpangan sosial antara anak-anak SDN Muhammadiyah dan anak-anak dari keluarga kaya yang bersekolah di SDN PN Timah. Nah, lalu SDN PN Timah memiliki fasilitas lengkap, tenaga kerja pengajar yang berkualitas, serta dukungan penuh dari perusahaan tambang yang ada di Belitung. Sementara itu, SDN Muhammadiyah harus bertahan dengan kondisi keadaannya yang sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ketimpangan ini menjadi semakin nyata ketika Laskar Pelangi yang mereka undang untuk mengikuti lomba cerdas cermat melawan sekolah-sekolah unggul di daerah tersebut. Dengan persiapan yang minim dan sumber daya yang terbatas, mereka tetap maju dengan semangat juang yang tinggi. Kejutan besar terjadi ketika mereka berhasil memenangkan lomba tersebut, mengalahkan sekolah-sekolah kaya yang sebelumnya meremehkan mereka. Kemenangan ini menjadi simbol bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial atau fasilitas yang dimiliki, tetapi oleh usaha, kerja keras, dan ketekunan dalam belajar. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama karena cobaan berat kembali datang. Lintang yang menjadi pilar utama dalam kecerdasan kelompok ini terpaksa berhenti sekolah setelah ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak tertua di keluarganya, ia harus mengambil ahli tanggung jawab untuk mencari nafkah demi menghidupi ibu dan adik-adiknya. Keputusan ini sangat berat bagi Lintang dan teman-temannya karena mereka menyadari bahwa impian besar Lintang untuk menjadi seorang ilmuwan harus berhenti. Kepergian Lintang dari dunia pendidikan menjadi salah satu momen paling menyedihkan dalam novel ini, sekaligus menggambarkan betapa kerasnya realitas kehidupan bagi mereka yang terlahir dalam kemiskinan. Novel ini diakhiri dengan refleksi Iqbal terhadap perjalanan mereka sebagai Laskar Pelangi. Ia berhasil keluar dari Belitung dan menjelanjutkan pendidikan ke luar negeri, suatu yang menjadi bukti bahwa pendidikan bisa membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, sebagian besar teman-teman tetap bertinggal di Belitung dengan berbagai nasib yang berbeda. Beberapa dari mereka bekerja sebagai buruh atau tetap bertahan di lingkungan yang sama, tanpa kesempatan untuk mengajar impian yang lebih besar. Keseluruhan cerita ini memberikan pesan moral yang mendalam tentang pentingnya pendidikan, ketimpangan sosial dan realitas kehidupan yang seringkali tidak adil. Melalui narasi yang penuh emosi dan inspiratif, Laskar Pelangi tidak hanya menjadi cerita tentang perjuangan anak-anak dalam meraih pendidikan, tetapi juga menjadi cerminan dari ketidakadilan sosial yang masih terjadi di banyak tempat hingga saat ini. Nah, itu merupakan alur cerita dari novel Laskar Pelangi. Selanjutnya, kita kaitkan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini dalam kajian teori struktural pada sastra modern. Jadi kaitannya dengan kajian teori struktural naratif. Dalam kajian teori struktural naratif, novel Laskar Pelangi memiliki unsur struktur yang jelas dan sistematis sesuai dengan tahapan alur yang umum ditemukan dalam novel naratif modern. Yang pertama yaitu tema. Tema utama dalam Laskar Pelangi adalah perjuangan untuk pendidikan, kesetaraan dan harapan. Novel ini mengangkat isu ketidaksetaraan sosial dan politik, terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Tema ini terlihat jelas dalam kisah sekelompok anak-anak dari keluarga miskin di Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya. Ada juga tema tentang persahabatan, keberanian dan mimpi besar yang tidak mengenal batasan. Yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat dalam Laskar Pelangi adalah di sebuah desa kecil di Belitung, sebuah pulau di Indonesia. Latar ini sangat penting karena menggambarkan kehidupan perdesaan yang sederhana namun memiliki banyak sekali tantangan. Sekolah Muhammadiyah yang menjadi tempat utama bagi karakter-karakter dalam cerita menjadi simbol perjuangan untuk pendidikan di tengah kemiskinan. Latar ini mengontraskan dunia anak-anak yang semangat belajar dengan kondisi fisik yang terbatas dan miskin, menciptakan ketegangan antara impian dan kenyataan. Yang ketiga yaitu latar waktu. Latar waktu dalam novel Laskar Pelangi terjadi pada masa 1970-an hingga awal 1980-an. Periode ini penting karena mencerminkan kondisi Indonesia pada masa tersebut, ketika banyak daerah terpencil masih kekurangan akses terhadap pendidikan yang layak. Waktu juga menunjukkan transisi sosial dan politik di Indonesia, serta perkembangan dalam dunia pendidikan yang menghadapi tantangan besar dalam pemerataan dan kualitas. 4. Karakter. Dalam Laskar Pelangi, karakter-karakter utama adalah sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ika, Lintang, Mahar, dan Arai, dan teman-teman mereka setelah tokoh-tokoh dewasa seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang berperan sebagai penggerak perubahan dalam pendidikan. Karakter-karakter ini memiliki peran penting dalam menggambarkan ketegangan antara harapan dan kenyataan. Mereka mencerminkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan keberanian untuk melawan keadaan meskipun dalam keterbatasan. Bu Mus dan Pak Harfan sebagai guru adalah simbol pengorbanan dan pengajaran yang tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga memberi keteladanan terhadap perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan. Yang kelima, alur. Alur dalam Laskar Pelangi adalah alur maju yang mengisahkan perjalanan hidup anak-anak Laskar Pelangi dari masa kecil hingga mereka mencapai titik tertentu dalam hidup mereka. Melalui tantangan pendidikan dan kehidupan, plot ini dibangun melalui konflik-konflik yang terjadi pada peran karakter, seperti perjuangan mereka menghadapi kemiskinan, ancaman penutupan sekolah, serta usaha mereka untuk tetap sekolah meski penuh keterbatasan. Konflik ini menggambarkan pertarungan antara impian dan kenyataan sosial yang ada. Proses pendewasaan para karakter yang juga memperlihatkan bagaimana mereka belajar untuk berjuang dan mempertahankan nilai-nilai pendidikan yang mereka yakini. Yang keenam yaitu amanat. Dalam Laskar Pelangi, amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca adalah pentingnya pendidikan, keberanian untuk bermimpi, serta nilai persahabatan yang kuat. Melalui perjuangan anak-anak di Belitung, pembaca diingatkan bahwa pendidikan adalah segalanya untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya keberanian untuk mempertahankan cita-cita meskipun dihadapkan pada banyak rintangan. Amanat novel Laskar Pelangi dalam bentuk poinnya yaitu: pertama, pentingnya pendidikan. Pendidikan
adalah kunci untuk mengubah masa depan dan keluar dari kemiskinan. Yang kedua yaitu semangat dan kerja keras. Kesuksesan tidak ditentukan oleh fasilitas yang mewah, tetapi oleh kegigihan dan usaha yang sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial. Novel ini mengingatkan tentang ketidakadilan dalam akses pendidikan yang masih terjadi di berbagai tempat. Yang keempat yaitu kebersamaan dan persahabatan. Perjuangan menjadi lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama seperti yang dilakukan oleh Laskar Pelangi. Yang kelima yaitu peran guru dalam pendidikan. Guru yang berdedikasi dapat menginspirasi dan mengubah masa depan murid-muridnya. Nah, teman-teman, itu adalah alur dari cerita novel Laskar Pelangi. Sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you the next video. Dadah.